Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Suko dari Fakultas Ilmu Sosial jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Implementasi Pancasila pada Masa Orde Baru. Pancasila merupakan sebuah dasar negara yang ada di negara Indonesia. Pertama kalinya yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara merupakan seorang proklamator yang bernama I.R. Soekarno, yang juga merupakan Presiden Republik Indonesia pertama kali. Dengan demikian, karena Pancasila dapat dikatakan sebagai sumber dari segala sumber, maka berbagai kajian banyak yang didapatkan dari beberapa kandungan yang pada setiap sila yang terdapat pada Pancasila, di mana hal ini akan dapat menjadi ciri khas dari semua kegiatan maupun suatu aktivitas dari sejarah bangsa yang telah berhasil dalam melewati masa di mana mengalami banyak kesulitan dari zaman dijajah oleh Spanyol, Belanda, Jepang, dan lainnya sampai pada saat kemerdekaan pada tahun 1945. Pancasila pada masa Orde Baru. Pelaksananya dengan dasar Super Semar dan TAP MPRS 1968. Periode ini disebut juga demokrasi Pancasila karena segala bentuk penyelenggaraan negara berlangsung berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ciri-ciri umum yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai kebenaran dan keadilan. Orde Baru muncul dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyimpang dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 dengan kepentingan kekuasaan. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu Pancasila tetap pada posisinya sebagai alat pembenar rezim otoritarian baru di bawah Soeharto. Seperti rezim otoriter pada umumnya lainnya, ideologi sangat diperlukan Orde Baru sebagai alat untuk membenarkan dan memperkuat otoritarianisme negara, sehingga Pancasila membenarkan dan memperkuat sebagai doktrin komprehensif dalam diri masyarakat Indonesia guna membentuk legitimasi atau segala tindakan pemerintahan yang berkuasa. Pada masa era Orde Baru, selain dengan melakukan pengkultusan terhadap Pancasila, pemerintah secara formal juga mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila melalui TAP MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah dan di masyarakat. Siswa, mahasiswa, organisasi sosial, dan lembaga-lembaga negara diwajibkan untuk melaksanakan penerapan P4. Tujuan dari penerapan P4 antara lain adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan peneraan juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan garis besar haluan negara GBHN. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.